Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan salah satu tema kami di komunikasi politik, yaitu media baru sebagai cara berpolitik. Oke, berikutnya saya akan memperkenalkan salah satu anggota kami, yaitu pertama ada Yosminaria Berianti, kemudian ada M. Febian Suton, kemudian yaitu ada saya Muhammad Farhan, kemudian ada Hakinan Tonton, dan kemudian yang terakhir itu Andika Ferdiansyah. Ya, benar. Oke, berikutnya pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, sebagai interkoneksi yang tinggi saat ini untuk menjadi komponen multimedia dan sarana komunikasi politik yang relevan. Teknologi tidak bisa dilepaskan. Bagaimana para pemain politik di zaman sekarang ini melakukan proses komunikasi politik. Kemudian tersebut diwujudkan dalam bentuk media yang dikenal dengan media baru. Kemudian ada karakteristik dalam media baru. Yang pertama, digitalisasi. Nah, apa itu digitalisasi? Karakter media sebagai digital untuk memberikan informasi dalam bentuk setiap informasi baik teks, foto, gambar, infografik, atau lainnya ditransformasikan menjadi angka. Kemudian yang kedua itu interactivity. Salah satu jenis interaktivitas adalah adanya umpan balik yang dapat disampaikan oleh pengguna, atau dalam hal ini pembaca akan memahami unsur terdapat pada media yang diberitakan. Kemudian yang berikutnya, hypertextual. Hypertextual muncul di setiap artikel yang memiliki tautan ke informasi yang lebih lanjut. Kemudian ada networked atau terhubung, adanya hubungan yang terjadi dari pemerintah pusat ke masyarakat. Kemudian akan dijelaskan oleh Andika. Oke, selanjutnya adalah komunikasi politik dalam media baru. Pertama, media baru dapat dijadikan sebagai sarana untuk publikasi aktivitas politik. Oke, dan yang kedua, media sosial atau yang biasa disebut media baru itu dapat digunakan sebagai sarana interaksi atau komunikasi antara pelaku atau pejabat politik dengan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, contohnya itu saya ambil dari Bapak Gubernur dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang dimana beliau sangat sering menggunakan media sosial Twitter untuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Jawa Barat, yang dimana interaksi itu juga dapat memberikan feedback yang positif mengenai kegiatan-kegiatan politik yang beliau lakukan, seperti itu. Lanjut. Nah, media baru ini juga menawarkan perspektif baru mengenai suatu informasi, di mana kita sebagai warga atau masyarakat yang tinggal di dalam zaman yang digitalisasi ini dapat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya melalui media baru sekaligus internet itu. Dan media baru itu juga dapat berdampak yang cukup signifikan dalam dunia politik, seperti itu. Dan dalam dunia politik itu juga publik kita, masyarakat itu berhak untuk bersuara mengenai kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pihak-pihak politik di luar sana, seperti itu. Lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh Hakinan. Mohon untuk dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pesan politik. Pesan politik merupakan suatu informasi yang didapatkan atau disampaikan dari adanya komunikasi antara dua orang atau lebih. Lalu kemudian pesan politik itu merupakan suatu pesan dari para politikus yang disampaikan ke masyarakat dengan tujuan untuk membujuk masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, ada 3 jenis persuasi yang kini, ada propaganda, iklim, politik, dan retorika. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait iklim politik. Apa itu iklim politik? Iklim politik itu memiliki tujuan yang dimana untuk mengajak masyarakat dalam memberikan suara mereka kepada partai politik dan dapat membuat masyarakat percaya dengan memilih partai tersebut. Seperti halnya ketika adanya pemilihan antar presiden selain partai antar presiden, yang di mana kedua paslon dapat mengajak masyarakatnya, di mana mereka akan melakukan kampanye di setiap daerah seperti itu, agar mereka bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
seperti itu. Lalu yang kedua ada retorika. Retorika itu suatu komunikasi dua arah dengan tujuan untuk mempengaruhi lawan bicara dalam memberikan persepsinya. Seperti halnya ketika partai-partai yang dimana mereka melakukan sebuah perdebatan di mana salah satunya akan mempunyai tujuan untuk mempengaruhi lawan bicara, yang dimana itu untuk memberikan persepsinya sendiri, seperti itu. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Berlian. Nah, mohon untuk dijelaskan. Oke. Komunikasi politik pada era multimedia saat ini sudah sampai mengandalkan kehadiran media baru yang mana kita tahu berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line Today, dan lain-lain. Penguasaan teknologi informasi adalah salah satu bagian dari munculnya kekuatan media baru, di mana hal ini tentunya membawa perubahan di dalam masyarakat. Siapapun termasuk pengguna media baru sekalipun, sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang dampaknya sangat yang dampaknya dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dan juga yang dipilih pun sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu, sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya juga dapat meningkat. Komunikasi politik dapat berjalan dua arah atau bahkan lebih, sehingga feedback dari masyarakat dapat langsung diterima. Atas dasar inilah media baru pastinya memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas komunikasi politik saat ini. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fabian. Mohon untuk dijelaskan. Media sosial dalam kampanye politik. Contoh kasus penyelesaiannya berdasarkan judul di atas, memang saat ini pengerahan massa untuk rapat guna berkampanye politik tentunya sudah mulai hampa, terutama di era digital seperti sekarang ini. Mulai dari munculnya ide-ide gagasan dan juga visi misi kini mulai bermunculan di dunia maya, bahkan untuk kalangan orang terdidik. Kampanye menggunakan media sosial tentunya lebih efisien dibandingkan menggunakan spanduk dan baliho seperti sekarang ini. Dengan karakteristik media sosial yang cepat dalam menyebarkan informasi, tentunya itu merupakan salah satu kekuatan dari sosial media sebagai salah satu media berkampanye. Namun, ada juga dampak negatif dari penggunaan sosial media dalam berkampanye. Bagaimana jika ada beberapa oknum yang menyebarkan hoax atau memutarbalikkan fakta dari kenyataan yang disampaikan oleh suatu paslon politik dalam berkampanye? Tentunya media sosial digunakan sebagai pusat pertukaran ide dan gagasan pada saat kampanye politik. Namun, pada baiknya jika membentuk tim tersendiri untuk mengelola sosial media dalam berkampanye agar dapat memberantas informasi hoax yang beredar. Karena pada dasarnya media sosial cepat dalam menyebarluaskan informasi, namun cepat juga dalam mempengaruhi pemikiran seseorang. Lalu media sosial dapat menjadi penyeimbang dalam kampanye, seperti memberikan bukti-bukti aksi nyata dari paslon terhadap apa yang mereka telah sampaikan pada saat kampanye. Dan perlu dijelaskan lagi bahwa media sosial tidak cocok untuk seorang politisi yang kosong. Tentunya harus digunakan untuk politisi yang memang berisi dan berdialektika. Oke, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.